Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah mabad. Sahabat manusia plural yang saya hormati dan saya banggakan. Menarik nih. Arah dukungan politik Partai Buruh di Pilpres 2024 kemanakah? Dan ada satu yang sudah dieliminasi, adalah Anies Rashid Baswedan. Alasannya lucu banget. Kita tahu sama-sama ledekan kepada Ganjar Pranowo atau serangan kepada Ganjar Pranowo karena Ganjar dianggap sebagai petugas partai. Karena memang Megawati menganggap Ganjar sebagai petugas partai. Nggak jauh beda lah dengan Presiden Jokowi. Tetapi ternyata ada yang lebih parah. Orang-orang di buruh ini menganggap bahwa Anies itu bukan lagi petugas partai. Petugas itu ya terhormat. Diberikan tugas, tetapi karyawan partai katanya. Coba kita dengarkan alasan Partai Buruh mengeliminasi Anies Rashid Baswedan di perhelatan Pilpres 2024. Oke. Keputusan yang ketiga, dari masa pencermatan Februari sampai September 2023 terjadi perubahan konstelasi capres dan cawapres, terutama dengan dieliminasinya Anies Baswedan. Yang alasan kedua tadi Anies Baswedan yang pertama kan mengobok-obok KSPI dan FSPMI. Alasan kedua, maaf, kawan-kawan buruh berpendapat belum jadi calon presiden aja sudah tidak amanah. Kawan seiring sejalan dari berita-berita yang kami dapat ditusuk dari belakang. Itu belum jadi presiden, apalagi jadi presiden. Jadi melebihi petugas partai. Kawan-kawan sejalan ditusuk dari belakang, itu belum jadi presiden. Apalagi sudah jadi presiden, itu lebih parah daripada petugas partai katanya. Sepertinya karyawan partai. Kalau kawan-kawan buruh, maaf ya, saya menggunakan istilah kawan-kawan buruh dalam petik karyawan partai. Anies Baswedan ini karyawan partai. Tergantung majikan partainya atau pengusaha partainya. Ini tanda petik ya, job-job yang berkembang di kawan-kawan buruh. Apalagi kalau nanti jadi presiden, janji tinggal janji, 1000 janji bisa dibuat, semanis apapun bisa. Gitu ya. Kawan seiring sejalan kata mereka ditusuk dari belakang, apalagi rakyat. Itu dua alasan kenapa Anies Baswedan dieliminir. Satu, Sudirman Said mengobok-obok KSPI dan SPN. Yang kedua, tidak amanah, menusuk dari belakang. Itu menurut buruh. Yang lain pengagumnya mau berkata apa, kita tidak bisa bilang apa-apa. Nah yang ketiga, konstelasi berubah karena salah satu eliminasi Anies, yaitu akhirnya muncul capres Partai Buruh adalah satu, Ganjar Pranowo didukung oleh 12 provinsi. Ganjar Pranowo didukung 12 provinsi. Dua, Prabowo Subianto didukung oleh 12 provinsi. Sama nih, rupanya Pak Ganjar dan Pak Prabowo di internal Partai Buruh. Ingat ya, ada dua ya, organ pendiri Partai Buruh dan organ struktur. Jadi di organ pendiri itu ke anggota binding, tapi nanti kita mau tanya nih, nanti saya jelaskan urutan-urutan tahapnya. Jadi Ganjar Pranowo 12 provinsi, Prabowo Subianto 12 provinsi didukung, Said Iqbal 8 provinsi, Najwa Shihab 2 provinsi, Rizal Ramli 2 provinsi, Rocky Gerung, saya juga bingung juga nih, ada yang ngusul Rocky Gerung 2 provinsi. Ya kita lihat faktanya, nanti Partai Buruh bebas-bebas saja. Saya ulangi, Ganjar Pranowo 12 provinsi, Prabowo Subianto 12 provinsi, Said Iqbal 8 provinsi, Najwa Shihab 2 provinsi, Rizal Ramli 2 provinsi, Rocky Gerung 2 provinsi, total 38 provinsi. Jadi provinsi ini menampung dari organ-organ serikat buruh di masing-masing kabupaten kota dan struktur serikat buruh di kabupaten kota. Oke, cukup lah ya. Intinya Anies Baswedan itu adalah karyawan partai. Karyawan, bos. Bukan petugas, tapi
karyawan. Jadi saya kira memang gak relevan ketika orang kemudian menyerang Ganjar Pranowo. Dalilnya karena disebut sebagai petugas partai. Gak relevan. Karena semuanya faktanya adalah petugas partai. Itu mari kita berpikir sehat sama-sama. Faktanya semuanya adalah petugas partai. Kenapa bisa dikatakan petugas partai? Karena tidak ada satupun orang yang bisa mencalonkan dirinya tanpa didukung oleh partai. Kan itu. Artinya semuanya landasannya karena ditugaskan oleh partai. Kan itu. Anies, Prabowo, semuanya kan ditugaskan oleh apa? Oleh partai. Bahkan ada sales partai. Faktanya Presiden Jokowi juga dikata-katakan sebagai petugas partai oleh Megawati Soekarno Putri. Itu juga sama. Kan gak ada yang berkurang dari kerja-kerja beliau sebagai presiden. Bahkan elektabilitas, kepuasan publik kepada Presiden Jokowi luar biasa. Bukan ecek-ecek tuh 80% itu bukan ecek-ecek. Bukan kecil, itu angka yang sangat besar. Petugas partai itu sama. Jokowi petugas partai, Ganjar pun petugas partai. Cuma mungkin ada yang dibahasakan, ada yang tidak. Padahal faktanya semuanya juga adalah petugas partai. Masalah kemudian menusuk dari belakang, nah ini lain cerita. Mungkin ada salah. Ada yang menusuk dari belakang, ada yang tidak. Dari ketiga capres ini ya. Mungkin itu semuanya juga petugas partai. Ditugaskan oleh partai. Mendapatkan restu dari partai. Diizinkan oleh partai. Jadi stop lah ya. Menyerang Ganjar dengan ucapan petugas partai. Karena pada akhirnya bila yang menyerang Ganjar adalah petugas partai pendukung Anies, maka Anies adalah karyawan partai. Faktanya juga dia tidak bisa melawan, tidak bisa menentukan sikapnya secara sendiri. Kan itu faktanya. Meskipun Anies berdalih apapun ya faktanya kayak gitu. Dia tidak bisa independen dalam mengambil keputusan. Di belakangnya tetap ada Bang Surya Paloh, tetap ada Nasdem. Kan itu ya, itu fakta. Jadi semerdeka apapun ucapan Anies tetap tidak akan bisa diaktualkan di dalam kenyataan bila itu tidak dikomunikasikan dengan yang punya partai. Anies pengen AHY jadi wapresnya, kan gak bisa diwujudkan. Kan gak bisa diwujudkan. Tetap aja. Gimana Bang Surya? Ternyata milih Caimin. Artinya Anies itu udah bukan sosok yang benar-benar berani terhadap pikirannya sendiri. Kan tetap ada yang mengendalikan. Karyawan, masuk karyawan. Bukan bos, karyawan. Segagah-gagahnya karyawan gimana sih? Segagah-gagahnya juga karyawan. Tetap tidak akan bisa, tidak akan mampu melawan bos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.